mencintai air, berarti kau mencintai dirimu. Berpikirlah untuk memahami hujan, sediakan ruang dan rumahnya untuk tinggal saat musim hujan. Oh, karena hujan berkah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang berjumpa kembali dengan saya Abah Ibu Sukuf dalam acara Nyohidap dan Dani Urip bareng-bareng. Alhamdulillah pada sore hari ini yang ada teletik-teletik hujan ini, sekarang kita berada di komunitas Banyu Bening, tepatnya di bangunan sekolah air hujan di daerah Ngaglik, Sleman. Nanti saya kasih deskripsinya atau mapnya untuk sekolah air hujan maupun komunitas Banyu Bening di deskripsi. Ini bersama kita sekarang ini ada teman-teman, ada Mas Kapit atau Kapit we? Oh Kapit we, Mas Kapit sama Mas Mahendra, dan juga ditemani sama daripada pendiri daripada komunitas Banyu Bening, ada sang suami Bang Udin sing rodok waduh wah ngembari dan Yuning. Nah ini kita akan bertanya sedikit sama Yuning masalah tentang komunitas Banyu Bening. Nah ini maksudnya komunitas Banyu Bening itu apa, maksudnya itu, terus dan tujuan dari Banyu Bening itu apa? Nah itu monggo mungkin bisa panjenengan ingin menjelaskan apa sih komunitas Banyu Bening gitu, karena dimana-mana banyak kata-kata Banyu Bening nih ya. Tapi komunitas Banyu Bening di sini adalah sebuah komunitas kumpulan orang-orang yang punya kemauan yang sama, yaitu sebuah komunitas yang mengkampanyekan untuk pemanfaatan air hujan. Jadi kalau di sini kalau rembukan adanya cuma soal air hujan saja, maka ada tagline kami itu ngombe banyudan ben raidan. Jadi memang komunitas ini komitmen untuk mengkampanyekan air hujan menjadi sebuah budaya nanti, harapannya ke depan budaya masyarakat kita semua memanfaatkan air hujan, yang saat ini kita tentu tahu bahwa air yang ada di permukaan itu sudah mengalami penurunan yang luar biasa, juga kualitasnya juga banyak dipertanyakan. Loh kenapa sih kita nggak pernah berpikir air hujan yang jatuh dari langit, yang tentu saja nggak usah pakai mikir yang berat-berat, nggak usah sampai S3, S2, pakai akal dikit aja. Tentu kalau air yang jatuh dari atas ke bawah sebelum jatuh ke tanah itu, kalau kita berpikir pakai akal sedikit saja, itu pengotornya belum banyak, masih sedikit, tentu itu lebih baik. Nah nanti kalau dalam bahasa agama itu berkah langit masih didapat gitu. Tapi kalau bahasa saya sederhana saja, pengotornya masih sedikit, sehingga tentu lebih baik itu untuk dimanfaatkan kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau air hujan nanti sudah jatuh ke tanah, ya nanti kualitasnya berubah sesuai amal perbuatan kita bahasanya. Nah kalau kita memperlakukan lingkungan masih baik, tentu saja itu juga kualitas nanti juga menjadi baik. Karena segala yang ada di bumi ini sumber air itu juga asalnya dari air hujan. Nah kalau kita nanti melakukan lingkungan dengan baik, tentu nanti air yang jatuh di bumi pun menjadi baik, karena di situ air hujan itu penuh kehidupan ya. Nah ini harapan kami, ini nanti memanfaatkan air hujan, menampung air hujan ini menjadi budaya seluruh makhluk di bumi ini, memanfaatkan berkah Allah yang luar biasa. Nah itu saja. Jadi memang kita hanya orang-orang gila aja yang mau mau pengen ini loh, ayo yuk manfaatkan air hujan, ini bersih banget loh gitu. Tapi kalau karena gini, kita itu juga susah, kadang lebih mudah ngajak minum whisky daripada ngajak minum air hujan. Ini bahasa yang kerennya, ngajak minum air hujan itu malah ini susah. Pertanyaannya yang kedua, kenapa kok yang diambil ini adalah air hujan, kok bukan udara atau mungkin tanah atau apa? Kenapa kok jenengan itu mengambil tema mengangkat daripada kelebihan daripada air hujan? Dan ini ada komunitas Banyu Bening ini mulai berdiri tahun berapa?
Kenapa tidak udara? Kenapa tidak tanah? Kenapa air? Kalau saya sering bilang begini, jangan kamu ngomong sakti ketika kamu belum sanggup tidak minum 7 hari. Itu bahasanya gitu. Jadi kalau orang sekarang bilang, oh aku tuh sakti yo, tenan, nek sakti kamu nggak minum 7 hari mati lah gitu. Tapi kalau 7 hari kamu masih mati, berarti kamu belum sakti. Karena air itu kebutuhan yang paling mendasar dibanding dengan lainnya. Sekalipun semuanya juga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan, tapi air itu sumber kehidupan, dan sebagaimana bumi diciptakan juga berawal dari air dulu. Jadi kehidupan pertama itu baru air, setelah itu baru tumbuhan, baru hewan, baru manusia. Jadi kalau dalam ilmu silsilah itu sebenarnya kita itu nomi sok kemaki malan karo tumbuhan sama hewan. Ini yang kadang-kadang harus mulai diluruskan ke kita itu ya. Jadi kalau ditanya kenapa air dan kenapa juga air hujan gak air lainnya, karena saya selalu bilang begini, kalau kamu beli barang tentu memilih yang ori. Dalam pandangan saya air hujan ini air yang paling ori dibanding air lain. Lah sampean kok malah beli yang KW, nganggo duit, raca kualitasnya ori gratis do emoh gitu loh. Nah ini inilah tugas Banyu Bening, menyampaikan memberikan pemahaman yang membuat orang untuk kemudian yakin bahwa ini loh yang ori. Ya karena dalam pandangan saya air hujan itu air kehidupan. Apa sih semuanya di bumi itu asalnya air hujan. Kalau bilang oh air saya air dari pegunungan, kuwi yo banyu udan. Ya banyu udan juga gitu loh. Cuman kemudian di sana terawat dengan baik lingkungannya, mereka menjadi air bumi yang kualitasnya baik gitu. Lah kalau jadinya di pemukiman yang mereka buang sampah sembarangan, yuk akhirnya kualitasnya menjadi sesuai amal perbuatan yang di lingkungan itu, kira-kira begitu. Jadi menurut saya memang kita harus mulai belajar untuk diri kita sendiri, terutama bahwa kita harus tidak usahlah sampai pinter-pinter jadi ini, tapi akal sedikit, apa-apa yang diberikan Allah itu ada manfaatnya yang luar biasa. Kita itu sama Allah kan hanya diminta untuk mempelajari apa-apa ciptaannya. Daripada kita membuat rekayasa sendiri, sebetulnya rekayasa kita justru membuat bencana berkelanjutan, bukan pembangunan berkelanjutan, nanti berubah menjadi bencana berkelanjutan. Nah harapan kami nanti, saya juga mohon maaf mengambil filosofi dari air hujan. Air hujan itu jatuh nggak pilih-pilih. Aku nggak mau tuh jatuh di Aceh karena mereka banyak orang yang maling, kagak, tetap dikasih air hujan. Filosofi baiknya air hujan yang dia jatuh di semua tempat, tidak pilih-pilih ini kemudian menginspirasi Banyu Bening welcome untuk semua. Kami komunitas Banyu Bening tidak membedakan baju, tidak membedakan apapun dari orang ini, siapapun kami terima dengan baik. Tidak membedakan agama, ras, suku, semuanya kami tidak membedakan. Bagi kami you are the big family, bahwa kalian adalah keluarga besar kami. Jadi ini kami ingin memberi bahwa Islam rahmatan lil alamin. Mungkin pandangan kami masih cetek, tapi saya berpikiran bahwa seluruh makhluk di bumi ini adalah saudara. Jadi seperti filosofinya air hujan, nggak pilih-pilih, wah sana nggak akan tak jatuhin hujan deh orangnya begini, kagak, tetap dikasih air hujan. Di Comberan juga tetap air hujan jatuh, mestinya seperti ini. Dan harapan kami nanti seluruh anggota dari Banyu Bening ini mengambil filosofi dari air hujan, bahwa dimanapun kita berada sampaikan bahwa satu kebaikan tetap baik, tapi jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih tempat, jangan pilih-pilih orang, semuanya saudara kita. Justru kita dibutuhkan di hal-hal di tempat-tempat seperti itu, begitu. Mulai berapa tahun? Oh ya, jadi komunitas Banyu Bening ini kita mulai dari tahun 2012, dan kalau sekarang kita genap sewindu ceritanya. Jadi sewindu ini kita merefleksi diri bahwa apa yang sudah kita lakukan ternyata belum apa-apa. Kita kan kadang bingung ya, ini sebetulnya air hujan ini untuk minum saja, untuk kesehatan, atau sebetulnya air hujan ini mempunyai fungsi-fungsi lainnya. Nah ini kita perlu tahu juga, ini air hujan ini maksudnya yang pertama, ini air hujan ini adalah yang dimaksud air hujan itu adalah air hujan langsung yang dari atas ditampung terus diminum, ataukah itu air hujan yang ada proses. Terus yang kedua, air hujan ini adalah sebetulnya untuk sekedar minum ataukah mempunyai fungsi-fungsi lainnya. Terus yang ketiga, terakhir ini kira-kira fungsi air hujan itu untuk apa gitu. Mungkin ada dari orang-orang yang kesini dalam keadaan bagaimana, mungkin jenengan bisa jelaskan mungkin di kuartal terakhir atau bulan-bulan terakhir ini, kira-kira mungkin ada yang datang dengan
keadaannya bagaimana, mungkin terus ternyata dengan air hujan bagaimana, kan begitu. Ada banyu hutan. Ya. Ngomong-ngomong sebelum itu dijawab sama Yuning, ini kita ngopinya saat ini adalah dengan air hujan juga, alhamdulillah. Tapi ya dicampur kopi loh, ora banyu hutan kok. Iya. Sebetulnya awal dari kami membentuk komunitas, kami tidak pernah berpikir sebetulnya bahwa ini ternyata bagus banget untuk kesehatan. Kami awal itu hanya berpikir tentang banyaknya kasus kerentanan air di sekitar masyarakat kita. Rentan ini dalam artian memang benar-benar nggak ada air. Di satu sisi ada air, tapi mereka nggak yakin dengan kualitas air mereka, sehingga mereka mengeluarkan duit untuk membeli. Itu awalnya kita berpikir loh, ini ada solusi loh, air bersih. Kok menurut saya bersih, tapi untuk meyakinkan orang juga nggak mudah, karena banyak orang itu berpendapat air hujan itu kotor. Padahal kalau kita berpikir kotornya nek karo sing istibo ning lemah oke endi. Dan di tanah saya kadang bertanya lah, batang ini buang ning ndi, bangkai itu dibuang di mana? Ya di tanah juga. Kalau itu jadi lendi kan mau nggak mau masuk ke sumur kita. Kalau saya gojekan saya pada mereka, sampai ani ngombe peresan popok, peresan batang bangga, kok nggak bangga dengan air yang jatuh dari langit saya gitu. Nah inilah kemudian kalau kemudian ini menjadi untuk bagus untuk kesehatan, karena ternyata yang tadi saya sampaikan bahwa air hujan yang jatuh dari langit sebelum jatuh ke tanah ini itu jelas pengotornya lebih sedikit, hanya polutan udara saja. Nah karena yang pengotornya cuma sedikit, maka bentuk air hujan ini molekulnya paling kecil dibanding air-air lain. Kita ini di luar bicara, nggak usah bicara zam-zam dulu ya. Jadi kita bicara di luar air zam-zam. Jadi karena pengotornya kecil, klaster molekulnya kecil, maka air inilah yang paling mudah terserap oleh sel. Air ini mudah masuk ke aquaporin sel, sehingga kita harus tahu bahwa air masuk ke dalam tubuh kita itu fungsinya banyak, tidak sekedar dia menghilangkan dahaga. Maka saya selalu pesan, jangan Anda minum karena haus, tapi Anda butuh air ini untuk membantu metabolisme kita. Hasil metabolisme kita, distribusi ini juga dengan air untuk sampai ke sel. Selnya kotor dibersihkan juga dengan air ini, sehingga dia mempunyai fungsi yang luar biasa. Dan air yang klaster molekulnya kecil inilah yang fungsinya maksimal di dalam sel tubuh kita. Orang terkadang bilang, oh lah saya itu minum banyak, sehari saya 3 liter, tapi saya kok bangun tidur masih capek-capek. Berarti itu air yang Anda minum ini bentuknya gendut-gendut, tidak bisa masuk dalam sel, sehingga sel tetap mengalami dehidrasi. Maka yang dibutuhkan adalah air yang bisa masuk sehingga sel ini tidak dehidrasi. Nah di air hujan ini biasanya mereka yang minum, kadang orang bilang oh saya 2 gelas minum sudah kembung gitu. Kalau Anda minum air hujan 10 gelas sak gelenggengan gak kembung gitu, karena dia langsung terserap oleh sel-sel tubuh kita. Ini bedanya. Jadi kalau yang gendut-gendut gak bisa masuk, akhirnya cuma ngebai nyumbat di kita, makanya kita kemudian kembung, kemudian gak bisa minum banyak. Terus kalau air hujan apa hanya untuk minum? Tidak, untuk bisa untuk apapun. Termasuk di beberapa rumah sakit bahkan sudah nampung air hujan sekalipun sekedar untuk mencuci alat-alat medis mereka, karena ternyata lebih higienis dan lebih awet. Kemudian kalau di daerah-daerah Bali misalnya, itu air hujan dimanfaatkan untuk mencuci batik, kain-kain batik mereka agar tetap warnanya cerah dan terjaga, tidak mudah rusak. Dan itu peruntukannya kalau menurut saya, karena saya tadi di awal saya sampaikan air hujan ini sumber kehidupan, tentu ya untuk seluruh lini kehidupan kita. Dan orang selalu bilang lah, tapi kalau untuk mandi lunyu gitu. Lah untuk mandi lunyu karena memang mineralnya sangat rendah. Banyak dari kita, saya sering ditanya, loh kita itu tubuh kita butuh mineral. Bisa didapatkan dari makanan. Air justru kita cari yang mineralnya rendah agar bisa masuk ke sel, terserap ke sel, bisa menjaga sel dari dehidrasi. Kalau ditanya kemudian kok jadi pengobatan, awalnya kami tidak berpikir seperti ini. Saya banyak sedikit belajar, karena kalau dibilang banyak saya salah. Saya gara-gara air hujan ini memaksa saya, mungkin ini salah satu hikmahnya, memaksa saya buka Quran, sekalipun saya bukan ahli tafsir, tapi ternyata
di Al-Furqan 48 di akhir ayat itu disampaikan bahwa air hujan itu tuh, dan aku turunkan air yang sangat bersih dari langit, sangat bersih. Makanya tak pikir oh yo bener neng ilmu toharoh itu air hujan itu termasuk suci mensucikan. Tapi kok neng nggon sekolahan diomong kayak asam yo ngono, kisik bener endi gitu. Akhirnya kita melakukan sendiri pembuktian sebetulnya ketika kita manfaatkan ada nggak dampak di tubuh, itu kita harus praktek dulu. Terus kemudian di An-Anfal 11 disampaikan di situ bahwa air ini mensucikan. Dalam pandangan saya adalah mensucikan lahir dan batin, karena di situ dilanjutkan bahwa air ini menghilangkan gangguan setan, meneguhkan hati, mengokohkan telapak tangan. Nah, meneguhkan hati ini berarti dia membersihkan secara batinia. Mengokohkan telapak kaki, ketika telapak kaki yang menjadi sumber saraf ini sehat, kuat, berarti tubuh ini sehat. Loh nek ngono iso nggo tombo iki gitu. Dan ternyata memang kita setahun terakhir ini kebanjiran tamu sing do sinau ngono yo alhamdulillah ning kebanjiran pasien gitu ya. Nah, pasien ini kebanjirannya istimewa. Ini istimewanya apa? Karena rata-rata yang sudah mentok ketika sudah di medis, secara medis bahwa ini tinjauan secara medis sudah harapan kesembuhan sekian persen, nek 50-50 masih mending, kebanyakan 30% dan sebagainya. Atau yang dokter bilang pun diikhlaske mawon, atau ada yang bilang kalau ini sampai ada kesembuhan berani ke ini mukjizat dan sebagainya. Lah kami itu dapat yang rontokan seperti itu dan alhamdulillah gitu ya. Jadi misalnya kanker ya wis sing stadiumnya mentok-mentok, saya ndak bisa ngomong stadium 3 atau apa ya, wis mentok-mentok itu sing 4 tapi wis klerek-klerek gitu. Atau gagal ginjal, yang kedatangan tamu gagal ginjal yang saya tanya, sampean tekan kene kok malah wiridan gitu, dia ketawa. Saya sudah putus asa. Loh sampean wong urip kok putus asa, hidup itu indah untuk dinikmati kok putus asa. Eman loh, saya bilang di luar banyak bling-bling, sampean nggak iso menikmati saya gitu. Nah, inilah yang saya maksudkan. Nah, di kelas K saya menarik satu garis benang merah di sini, bahwa apa yang Allah katakan kalau air hujan itu sangat bersih yang turun dari langit ini dihubungkan dengan akal sedikit kita berpikir, oh ternyata nek urung tekan bumi, urung tekan tanah itu pengotornya masih sedikit, maka air ini mudah masuk ke dalam sel tubuh kita. Mulane iki yo wis awake dhewe iki mikir sing sederhana, rasa rumit-rumit. Hidup itu indah. Banyudan yo bikin kita indah, makanya saat ini saatnya rasa melawan banyudan. Rasa ngomong banyudan marai mangso angin, marai mumet, marai panas, marai watuk pilek, itu dari pikiran Anda. Selalu saya katakan, ketika hujan itu saatnya salah satu waktu ijabah berdoa, itu yang banyak orang lupa. Lah nek sampean pas waktu ijabah berdoa kok dongane kuwi mumet masuk angin yo kedadean, gek dilalai lendonga ping 5 demi mil sing keri dhewe nganggo nesu-nesu wala bablas sampai asana Allah langsung ijabah gitu. Makanya selalu saya sampaikan pesan kepada ibu-ibu, yuk kita berikan pesan yang positif, tidak hanya kepada diri kita sendiri tapi juga kita harus ke keluarga kita, ke anak-anak kita, ke lingkungan kita. Nek bocah udan-udan ya aja mangelekke, justru bilang saja wes do golek berkah kono kok nek keselendang leren gitu. Jadi jangan katakan jangan hujan-hujan nanti pilek nanti ini, karena pesan terus menerus itu tanpa kita sadari akan terekam di otak kecil anak, dan otak hanya akan memerintah sesuai perintah sampean. Nek sampean kuwi perintahe terus menerus kon tuku lotek ora bakalan tuku bakso. Nek perintahe sampean terus menerus nek kudanan panas ya akan terjadi panas. Coba nek jenengan ubah udan-udano men dadi cah pinter, insyaallah dia enggak sakit malah dadi cah pinter. Udan-udano men dadi cah soleh-solehah, insyaallah jadi soleh-solehah, karena itu waktu ijabah berdoa gitu. Jadi kalau ditanya triwulan terakhir ini yang sakit apa saja, komplit. Dari yang kanker tulang, kanker serviks, kemudian HIV, kemudian kanker kulit, kanker payudara, kanker kelenjar getah bening, komplit. Sampai yang datang tempat saya pingsan yo ada. Alhamdulillah. Jadi tadi kita dengar bahwasannya ternyata air hujan ini bukan sekedar untuk ngelak tok, dadi nek awake dhewe mung nggo ngelak ora, tapi juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang rendah maupun penyakit-penyakit yang tadi dibilang apa namanya, guangan-guangan saka rumah sakit angkat tangan. Maka insya Allah dengan
meminum air hujan ini insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal siji yakin, loro rutin, dan 3 manut karo yuning carane ngombe piye. Iya toh, kan ada ya, nek ora kalau nggak tertib ketahuan. Jadi mereka yang disiplin juga akan ketahuan, yang tidak disiplin ketahuan kan gitu. Jadi insya Allah apapun penyakitnya dengan air hujan ini bisa luntur. Cuman saya pengen tanya, satu penyakit ini bisa sembuh enggak? Penyakit kire. Oh, bisa. Penyakit Orang kire tidak bisa. salah persepsi dengan banyu bening ini. Saya sampaikan karena saya takut. Orang selalu identik pengobatan dengan air itu dukun. Maka selalu saya sampaikan, sing mbok rasakne opo? Oh, saya menurut diagnosa dokter kanker gini-gini. Saya sampaikan, oh cara kerja air ini di dalam tubuh nek keluhan jenengan iku seperti itu begini. Nanti ada orang lagi datang, saya gagal ginjal 2 kali HD di rumah sakit. Saya sampaikan, oh nanti cara kerja air ini dalam tubuh jenengan sing ginjale wis amburadul kuwi ngene iki lho. Gitu. Jadi nanti kalau oh saya ini batu ginjal, oh nanti kalau batu ginjal cara kerjanya seperti ini. Oh saya itu menurut dokter gagal fungsi ginjal, oh nanti cara kerjanya seperti ini. Ben aku kuwe ora ketok dukun gitu. Karena saya punya pengalaman menarik ini. Saya ada tamu itu bilang, jadi dukun ini perjelas bahwasannya ini bukan pengobatan, bukan secara dukun. Jadi yuning ini bukan dukun, yang dukun suaminya. Jadi iki bagian dukun deh, bagian wirid deh, iki bagian penjelasan secara ilmiah, ini secara batiniah. jadi kumpulan dukun. Kumpulan Batinnya biasa batin. biasa batin. Nah ini pertanyaan terakhir, yaitu jadi setiap saat untuk mengambil air hujan ini ada biayanya atau tidak, dan jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus yang terakhir dan sangat penting ini, apakah air hujan ini dari komunitas Banyu Bening ini juga bisa menyembuhkan daripada penyakit COVID-19 corona? Oke ya, kalau ditanya jam buka saya kadang bingung, lawong itu ndak ada pintunya ya. Jadi yo itu terbuka 24 jam karena memang nggak ada pintunya dan memang terbuka. Jadi komunitas Banyu Bening ini memang dari awal kita komitmen bahwa apa yang kita punya ini kita konsep dengan sedekah. Jadi air yang kita sedekahkan, kemudian bahkan kita sudah membuat sejenis propolisnya. Nanti saya tunjukkan sejenis propolis ini juga kita bikin dari air hujan ini juga kita sedekahkan karena kami ingin bersedekah wae lah. Saya itu punya punya mimpi nek iso nulung wong sing memang bener-bener membutuhkan itu, masya Allah aku iso, nek mereka sing ora iso guyu dadi iso guyu. Karena terkadang saya melihat begini, nek sing gerah itu jelas gerah, ling ngrasake sakit jelas dia merasakan sakitnya. Lah kadang sing waras keluargane iki yo malah luwih loro, mikir biaya, mikir piye cara ikut meringankan yang sakit tapi nggak tahu cara. Nah kita semuanya kita konsep sedekah di Banyu Bening ini, airnya kita sedekahkan, kemudian mereka yang ingin belajar pun di tempat kami ilmunya kami sedekahkan. Bahkan konsep di sekolah air hujan di tempat kami ini kita juga konsep sedekah ilmu. Jadi mereka yang belajar di sekolah air hujan ini kita gratiskan, siapapun kita tidak yang boleh belajar hanya kalangan seperti ini, siapapun boleh, tukang bocak boleh, bakul pasar boleh, profesor pun boleh, karena di sini ternyata beragam sekali yang belajar dan mereka antusias. Bahkan kita bikin konsep ini yang berbeda. Mereka yang mengajar di sekolah air hujan ini kita minta keikhlasannya juga. Mbok sampai nek sedekah ra tanggung-tanggung, aja ming sedekah ilmu tok gitu. Maksudnya apa? Ya sing do sekolah nek sampai awan ngeleh ya kasih sedekah makan siang gitu. Dan ternyata konsep kita yang sedekah ini mereka yang sama. Jadi kalau menjadi guru di sini boro-boro itu amplop isine duit. Mereka justru sedekah ilmu plus ngamplopi ning sekolahan untuk makan siang anak-anak yang sekolah gitu. Ternyata tapi nyon sewu justru konsep ini antri mereka, bahkan antri untuk yang mengajar, bahkan dari orang kementerian itu sampai tolong Bu saya jadwalkan sebulan sekali, orang iso jadwalnya panjang, Anda untuk dapat jadwalnya lama saya begitu. Nah ini ternyata konsep-konsep ini menarik banyak orang untuk mereka kemudian bicara ngomongke tentang air hujan ini dari sudut keilmuan mereka, dari keilmuan mereka yang didapat, ada yang dari ahli kimia, ahli mikrobiologi dan sebagainya.
termasuk juga ahli infrastruktur, ahli lingkungan dan sebagainya, cara pandang mereka tentang air hujan ini. Karena konsep yang kita bangun, konsep sedekah, pola metode pembelajarannya itu adalah belajar bersama. Ayo ngomong bareng, kamu yang ngerti tentang air hujan apa, ini pengertian Anda tentang air hujan apa. Jadi siapa melakukan apa, ayo rombongan, ayo bareng-bareng men masyarakat ki paham, ora ming sing do sekolah sing paham, ning sing rong tau sekolah ya do iso paham kemudian yakin dengan air hujan ini. Itu adalah virus. bukan kawin. Nah, kalau ini memang virus sih, ini juga sama bahayanya sebetulnya. Sebetulnya ini lebih bahaya daripada COVID-19. Jangan salah. Karena iya. Nah, karena pikiran sesat dia tentang ini lebih membahayakan daripada COVID-19. Jadi kalau dengan COVID-19 ini gimana? Ini adalah sebuah virus. Virus secara umum mau COVID, mau COVID, mau apapun, ya itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah daya tahan tubuh kita. Ya, daya tahan tubuh kita. Karena di luar COVID itu yang berbahaya banyak. Saya itu kadang-kadang kalau datang ada seorang tamu yang bilang, oh anak saya kena CNV gitu, virus CNV. Saya bilang kayak virus CNV ke opo meneh, aku ya ora mudeng. Intine loro karena virus yang dia tiba-tiba pingsan di setiap tempat. Tadi tidak tanpa gejala tertentu kemudian dia pingsan. Ada lagi, oh saya kena virus tapi dari 1000 orang yang kena satu yang menyerang di pangkal otak. Kayakku ya virus apa meneh, saya juga gak tahu. Hanya secara prinsip virus itu akan kena di dalam diri kita ketika daya tubuh kita turun. Nah, imunisasi itu, daya tahan tubuh itu terbentuk adalah tidak hanya protokol kesehatan saja secara fisik, tapi fisikis terutama ini sangat dibutuhkan. Karena imun itu akan turun ada 80% dari pikiran kita. Ketika pikiran kita ada rasa was-was, ada rasa khawatir, itu justru menyerang imun kita itu turun drastis. Makanan hanya memicu 20% gitu ya, tapi 80% adalah pikiran kita sendiri. Makanya saya selalu bilang sing disinfektan ojo ming lingkungane utekmu ya didesinfektan, bahwa kita itu akan baik-baik saja ketika kita berpikir positif. Wis lah kuwi padha-padha makhluk Gusti Allah, padha-padha urip ya sebene wae. Nek awake dhewe ra ganggu dhek-dhek ya juga enggak bakal mengganggu saya, paham saya begitu. Nah, ini untuk menjaga daya tahan tubuh ini apa sih air hujan itu fungsinya? Kalau tadi saya sampaikan, ini air yang kluster molekulnya paling kecil, yang air paling mudah masuk ke dalam sel. Ketika sel ini terjaga dari dehidrasi, maka daya tahan tubuh akan terbentuk. Dadi nek sampean minum banyu dan terus ki rasa khawatir karo COVID malah wedi. Lah kon kok Anda kok minumnya air hujan, aku ya wedi mlebu iki mbok kebaki gitu ya. Nah, nek medeni malah COVID. Jadi sebetulnya ini saat yang sangat bagus sekali kalau Anda. Nah, saya terkadang berpikir ngopo kok corona atau COVID-19 ini justru turun di Indonesia di saat musim hujan. Ternyata saya melihatnya salah satu hikmahnya bahwa menunjukkan bahwa air hujan ini sebenarnya salah satu solusi. Saya bilang salah satu solusi karena banyak solusi untuk mempertahankan diri dari daya tahan tubuh kita itu tidak hanya air hujan ini. Bagaimana berpikir kita yang positif, kemudian cara hidup kita yang ora saeng-aeng lah. Kita itu, maka bahasa kadang di lockdown itu dipleset ke lockdown. Yo kita itu kembali ke alam saja. Wis rasa aing pikiranmu rasa sing macam-macam. Kembalikan makomnya itu sesuai makom masing-masing. Maksud saya begitu, makome menungso dadi makome menungso yang dia punya kemampuan berpikir, diberi akal pikiran, makhluk yang paling sempurna. Lah akal pikiranmu ku yo kok ngaing merugikan makhluk lain. Ku itu yang saya maksud, kuwi makome menungso. Nek kuwi pikiranmu isih merugikan makhluk lain, ya kuwi isih dikuasai ngono kuwi ya melas gitu. Saya kadang malah mesake nek ngono kuwi. Bukan saya marah, tapi alah mesake temen sampean niku ngeki kesempurnaan akal, kepandaian yang luar biasa, tapi tidak untuk kebaikan. Jadi ini sangat bagus sekali saat yang tepat sampean mengkonsumsi air hujan ini. Caranya mudah kok. Mungkin orang khawatir ini yang sebelum saya tutup itu. Loh, di atap saya itu ada tikus. Lah wong tikus yo melu sing duwe gaweane nonggo, tikuse yo juga suka nonggo. Nek sing duwe ku gaweane do kongres, sing tikuse yo seneng kongres, sama biasanya mengikuti tuan rumahnya. Nah, ada satu metode sederhana saja.
Kalau di Banyu Bening ini ada 2 model pembelajaran. Yang pertama adalah penampungan secara manual ki sak duwene. Makanya tidak ada alasan aku ora nampung banyudan mergo ora duwe alate. Apa sampean urip ya ora duwe baskom? Apa sampean urip ora duwe bak, ora duwe ember, ora duwe ceret kan yo duwe. Silakan ketika ada hujan lewatkan dulu, karena ini sudah sering hujan, lewatkan 10 menit 15 menit kita tampung air hujan. Dadi nek kuwi mau ana tikus sing mbok khawatirke iki men larut dulu. Namanya 10-15 menit pertama itu melarutkan polutan. Baik loh, kalau saya nampungnya di halaman, yo kan halaman polutannya udara juga pekat, wong ning kene yo akeh motor dan sebagainya. Biar larut dulu. Anda mau nampung sing itu akeh lewat talang boleh, sing itu sithik ning halaman juga boleh. Lewatkan dulu, tampung, kemudian saring, penting karena siapa tahu debu halusnya sekalipun langsung masih ikut terlarut. Setelah itu manfaatkan untuk apapun. Nanti ada cara uji sederhana kualitas air ini secara sains. Ora usah perlu ngelepke, larang ngelepke kuwi. Cukup Anda bikin teh, yang satu dibuat dari air hujan dengan cara penampungan yang tepat tadi, kemudian yang satunya dari air yang biasa Anda gunakan. Nanti perhatikan 3 hal. Yang pertama, secara visual beda nggak teh yang Anda bikin dari air hujan dan dari air selain air hujan ini. Yang kedua, tes rasa. Nah, rasanya nanti beda nggak ini air teh yang dibuat dari air hujan, yang satunya selain air hujan. Yang ketiga, nek ngicipi ojo nggo entekke, karena ini untuk pembuktian yang terakhir, yaitu diamkan masing-masing 24 jam. Mana nanti yang tidak basi, itulah yang kualitas airnya bagus. Dan ini nanti terlihat di air hujan. Secara visual nanti tehnya lebih jernih, tidak keruh. Yang kedua, rasanya lebih kena. Podo-podo gula sesendok, biasanya air hujan lebih manis rasanya, teksnya lebih terasa. Kemudian yang ketiga, air ini tidak mudah basi. Biasanya teh 2 hari pun tidak basi. Mulane ini nanti kalau sahabatku semuanya nanti yang bergerak di bidang perkulineran, permakanan, kuliner, silakan nanti memanfaatkan air hujan ini untuk masakan Anda lebih enak. Nasinya lebih enak, lauknya lebih enak, luar biasa. Jadi jangankan untuk COVID-19, maka saya bilang, wong dinggo ngilangi loro kere wae iso. Lek COVID-19 ki isih mending begitu kenotok meninggal kere seumur hidup kok. Iki iso ngilangi loh. Jadi ndak usah khawatir tentang itu. Karena saya yakin bakal berkah Allah itu di seluruh lini kehidupan kita, hanya bagaimana kita mensikapinya. Begitu? Nggih. Alhamdulillah, jelas, gamblang. Jadi air hujan ini sangat bermanfaat luar biasa. Jadi nek jenengan punya duit cuman buat bensin, ya tuku bensin langsung melayu neng sekolah air hujan atau tempatnya Bang Udin Yuning ini untuk minta air hujan. Jadi apapun penyakitnya insya Allah bisa juga untuk kesehatan. Dan secara yang kalau diambil garis besarnya bahwasannya untuk COVID-19 ataupun penyakit lainnya sama saja, bahwasannya intinya adalah untuk bagaimana agar imun di dalam tubuh kita itu bagus, imun di dalam tubuh kita itu bisa berkembang, badan kita bisa menolak segala macam virus-virus yang ada dalam tubuh. Maka air hujan ini yang mempunyai molekul sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam sel-sel daripada tubuh kita, yang mana tidak bisa semua air itu bisa masuk ke sel, tidak semuanya. Nah ini kalau air hujan ini alhamdulillah bisa masuk karena selnya yang kecil, sehingga bisa menjadikan sel-sel kita itu mempunyai kekuatan imun yang luar biasa, sehingga apapun bisa insya Allah semua atas berizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rame-rame arep sak kampung rene ya ora apa-apa, arep sak desa. Ngomong air hujan, saya juga teringat di YouTube itu juga ada dari guru kita Syekh Muhdhar, itu juga menyampaikan dari kitab apa saya kurang tahu itu, yang dipublish atau disampaikan tanggal 31 Desember 2017 tentang masalah amalan daripada air hujan, yang diterjemahkan pada waktu itu. Syekh Muhdhar bercerita terus diterjemahkan, intinya bahwasannya air hujan itu sangat bermanfaat untuk mengobati segala macam penyakit. Caranya bagaimana? Caranya adalah air hujan itu ditampung di sebuah wadah, ya, terus mungkin dengan didiamkan tadi sekitar 10 menit. Setelah itu air hujan itu dibacakan Al-Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falak
70 kali, An-Nas 70 kali, dan juga doa Syifaun la yughadiru sagoman wala alaman sebanyak 7 kali. Nah, itu dibaca terus disimpan. Kalau butuh untuk apa, mungkin ada dari keluarga kita yang sakit, minumkan. Atau mungkin ada sing apa jenenge, mungkin nek sing rodok pikirane elek ngono ya diciprat-cipratke ra apa-apa ngono. Atau mungkin ambil sedikit air itu untuk dimasukkan ke bak kalau kita mau mandi. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu amalan-amalan daripada ulama-ulama terdahulu yang mungkin kurang kita pahami, bahwasannya memang orang-orang dari zaman dulu ini sudah melakukan begitu dengan air hujan. Kalau Anda nanti mendapatkan air hujan yang sangat deras dengan petir menyambar-nyambar, itu wis rasa di kapak-kapak wis luar biasa gitu. Oh, jadi ojo malah bingung ya. Aku dewe ya bingung kadang nek petir menyambar-nyambar mak dua. Tapi itu karena kita manusia yang lemah itu melihat suatu hal yang luar biasa, begitu aja kita takutnya luar biasa ya. Seperti itu. Tapi ternyata kalau dalam ilmu keairan, ilmu keairan, ilmu anyar iki. Ilmu kebanyuan. Ilmu air ini ternyata air yang kena sabetan petir itu ya. Sabetan petir itu menjadi lebih baik. Jadi nek awake dhewe kena sabetan masalah luwih akeh ning uripe awake dhewe, kan lebih menguatkan. Nek ora mulya ya mati malahan. Mulya nek kuat dadi mulya, hebat, bijaksana, nek ora ya malah stres. Seperti itu. Jadi memang namanya air ini luar biasa mempunyai nilai-nilai keutamaan. Air hujan ini mempunyai nilai-nilai keutamaan. Nek panjenengan susah tadi masalah seperti itu susah, wes rasa angel-angel jenengan melayu rene ning banyu bening, ning komunitas banyu bening wes gawa galon kosong. Kaya aku nek gawa galon ya ora mung siji, ya 6. Sesuk insyaallah swidak arep tak gawa. Mumpung nganggo trek kowe. Kalau susah panjenengan bisa ke sini, malah panjenengan bisa ngobrol asik. Mereka bukanlah orang-orang yang tertutup, mereka bukanlah orang-orang yang apa namanya social distancing, maksudnya apa namanya, wah jaga jarak, wah aku sing enggak. Mereka sangat familiar, mereka sangat open, mereka sangat apa namanya istilahnya family, sangat terbuka. Jadi panjenengan kalau kesini malah disuguhi kopi, malah kadang digawani mulih, nek ketok seneng karo iki gedangnya digawake mulih. Dan juga bisa ngambil daripada air hujannya itu, bisa ngambil sendiri dan bisa berkonsultasi. Mungkin sakitnya kita atau saudara-saudara atau keluarga kita ada yang sakit, bisa konsultasi, insya Allah gratis, tis ora ono bayaran, insya Allah. Nek ono bayaran ngomong karo abahe, monggo aku tak njaluk persentase, masalahnya kan ngono. Alhamdulillah. Ayo monggo ngopi-ngopi saya. Yang mata jelalatan ini jelas seneng banget. Mungkin caranya bukan gitu. Untuk yang mata jelalatan mungkin gini, cucuk celuk. Nah, itu insya Allah tidak jelalatan lagi. Baru contoh. Ada tetes yang bisa bermanfaat dan juga ini juga kita sedekahkan. Jangan sampai nanti itu harganya berapa. Ini juga sedekahkan dalam artian gratis. Nek lewat abahe mengko ya enek persentase tetap bayar. Ada juga namanya semprot sanitizer atau hand sanitizer. Jadi jenengan tidak usah bingung kalau seumpama butuh pengen hand sanitizer tapi kok yang aman karena ini tidak mengandung alkohol. Ya. Aman, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung kimiawi, tapi semuanya adalah dari alam, terutama dari banyu udan. Jadi semprot tidak apa-apa, seumpama keminum pun juga tidak ada masalah. Seperti itu. Ada asam asid sekolah air hujan banyu bening. Panjenengan yang pengen sekolah segini jangan berpandangan sekolah tandane kudungan ora, sekolah ini kene lesehan nyantai. Jenengan mau datang alhamdulillah, ndak datang juga ndak ada masalah. Masalahnya sing arep ngajar ki ya ngekeki maem. Dadi nek jenengan ora teko pun arep dimaem dhewe karo gurune. Semoga bermanfaat.